Selamat siang. Pemasangan pom ini hari ini hari Senin, tanggal 4 bulan 4 2022. Di Kota Baru, Jalan Baru, di daerah Kepo, Bangka Selatan. Ya. Kenapa sudah disebut kota? Karena sudah masuk digital. Digitalnya 100% untuk pemasangan pom ini. Jadi ini ada logo begini, Anda bisa pasang melalui saya, Jim, di WA 0823 7186 0725. Ada tulis pos pom ininya, ya. Jadi daerah sini sudah lumayan ramai sebenarnya, ya. Ini masih ada satu daerah yang ke ujung sana, ya. Di sini 2 lurah sudah harus ada bank, ya. Kalau bisa bank sudah harus dibangun di sini. Tapi pom ininya juga minimal ada 10 di sini, ya. Kalau masang, ya. Maksudnya 10 itu dari randik, ya, sampai ke ujung. Jadi kalau dia sudah rame harus ada bank yang saya lihat penting. Bila perlu 1 petasop dipasang, ya. Pengambilan minyaknya enak, ya. Jadi kalau daerah sini 6 kilo kalau nggak salah ke Kota Taboli, ya. 6 kilo. Kalau ke sana masih ada 10 kilo, ya. 16 kilo ini prediksi saya, ya. Daerah sini masuk ke dalam 16 kilo. Jadi dia mata pencariannya salah satu dagang, kedua sawit, ketiga tambang timah, dan keempat itu nelayan, kelima dia sudah mau untuk bisnis digital seperti jual agen pulsa, pemasangan pom ini, ya. Ini pemiliknya, dia pasang. Boleh diwawancara, Pak? Apa? Nah, ya. Jadi saya masangnya tujuannya untuk daerahnya bisa ramai, ya. Jadi saya sudah foto depannya. Saya mau foto untuk usahanya, ya. Jadi dia punya agen gas, jual air minum, ya, jual es krim, es batu, ya, Pak, ya, es batu dan minuman di botol lengkap, ya. Boleh masuk ke dalam. Saya promosinya. Dia ada untuk sumbangan juga, ya. Jadi ini ruang kasirnya, ya. Dia jual juga untuk beras banyak, ya. Ada obat-obatan dan dicampur juga kebutuhan sembako, ya. Sembako, ya. Ini dia bikin raknya rapi, ya. Rapi, ya. Rak minimarket lah nih. Jadi ini sudah luar biasa untuk dagangannya. Jadi tokonya ini toko modern mart, ya. Toko modern mart dan pemasangan pom ini digital, anti karat dan otomatis. Jadi sebentar saya promosinya, ya. Jadi salah satu dia ada apa nih, sungai di ujung sana 10 kilo lagi. Jadi kalau bisa kembangin sungainya menjadi wisata, ya. Mungkin wisata di sungainya, ya, seperti wisata hutan bakau di daerah daerah Tukak, ya. Mungkin bisa dikembangin kayak gitu, ya, sungainya, ya. Sungainya bisa untuk memancing kalau dilihat, ya, kalau dikembangkan, dan untuk nelayan. Jadi kendaraan juga rame di sini, bisa lewat, ya. Jadi lagi proses untuk berjalannya pom ininya, ya. Lagi dalam proses, ya. Jadi di sini kalau nggak salah pemancarnya mungkin sudah kuat, ya, untuk pemancar telekomunikasi. Tapi di sini saya dengar infonya dari Telkomsel dan SL, ya. Itu pun dibagi-bagi, ya, untuk pemancarnya, ya. Jadi di sini baru masuk listrik
Cuma saya lihat jalannya perlu dilebarkan ya. Kalau bisa kiri kanannya dibersihkan. Nah, apalagi sebentar lagi mau Lebaran. Nah, ini dalam puasa ya. Nah, jadi ini suasana dia bukanya puasa yang kedua hari ini ya. Nah, jadi sangat bagus momennya dia pasang bapaknya ya, Bapak Randi ya. Nah, jadi saya lihat jalannya perlu dilebar 3 jalur ya. Nah, jadi kalau jalannya ada 3 jalur, mininya ada, mulailah jadi kota ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau sungai tadi, kalau dilihat dia mirip dengan jalur. Nah, karena saya pernah keliling jalur ya. Nah, kalau jalur sana dia penghasilan utamanya padi, kedua transportasi ya, sungainya untuk transportasi ya. Nah, itu kalau di jalur. Kalau di sini dia ada jalur transportasi darat dan sungai. Sungainya tembus ke laut ya untuk nelayan. Nah, jadi kalau Anda misalnya kekurangan bensin, misalnya dari Tabuali bisa masuk ke sini ya. Nah, jadi dari Tabuali 6 kilo masuk ya, sudah ada pom mini misalnya ya. Saya rasa tapi tidak langka lagi masalah apa nih? Masalah minyak ya. Tapi saya mau kasih masukan untuk pemerintah. Kalau saya dengar-dengar isunya Pak Luhut ya, katanya dia yang menentukan harga BBM. Tapi menurut saya itu Pak Ahok sama presidennya ya. Peran yang pentingnya saya lihat adalah presidennya sebenarnya ya. Mereka adalah bawahannya. Jadi presiden yang perlu menerapkan harga Pertamax-nya saya lihat terlalu tinggi. Kalau bisa cukup 15 15% saja ya. Kalau sekarang dilihat 35% kenaikan Pertamax. Jadi kalau bisa hanya 15% saja ya. Itu ya masukannya, kalau bisa diubah untuk kebijaksanaan, karena itu berunsurkan politik saya lihat. Jadi lebih baik harga minyak kalau untuk yang pintar ekonomi naiknya boleh, tapi jangan terlalu besar. Karena saya pengalaman di marketing waktu saya di Jakarta. Nah, kenaikan minyak 50%, amblas ekonomi. Ini untung ada sawit, ada timah. Kalau enggak amblas ya, kalau naiknya 35%. Maksudnya khusus itu merembet sampai ke masyarakat yang ekonominya lemah ya. Jadi bangka walaupun timah banyak masih dan sawit, tapi kurang lebih 40% penduduk Bangka masih hidup belum ini ya, masih di bawah, maksudnya hidupnya masih miskin ya, masih di bawah garis kemampuan untuk membeli sembako. Karena otomatis di bidang ekonomi bensin naik, otomatis biaya hidup naik. Itu udah otomatis, saya lama mempelajarin tentang ekonomi ya. Jadi saya kasih masukan supaya apalagi orang mau menyambut puasa dan lebaran, itu butuh biaya hidup yang cukup besar dan perlu kebutuhan itu murah. Itu sih masukan dari saya ya untuk pemerintah. Karena kalau yang kelas menengah beli Pertamax itu juga mengeluh sebenarnya ya. Cuma di Bangka ya biasa-biasa ya. Jadi kita tunggu untuk proses berjalannya pemasangan pom mini. Pom mini ini memang perlu didukung satu daerah yang sudah jadi kota, itu butuh paling enggak kalau pemasangannya di bawah 10 unit sampai 10 unit ya. Contoh seperti daerah Kundi. Kundi itu kurang lebih mungkin sekarang sudah hampir mencapai 10 unit. Dia sudah kota, dia sudah ada bank, dia sudah ada peta shop, dia sudah ada ya serba mendukung ya.
Nah, dia sudah kota yang lumayan lengkap ya. SPBU dia udah punya ya. Jadi dia daerah sini, daerah Jalan Baru ini, Kepo ini agak mirip ke daerah Kundi dia. Cuma yang dilihat perbedaannya, kalau nelayan di sana langsung ke laut, kalau sini nelayan dia sungai. Mungkin dia kurangnya lada. Kalau sana ada lada, ada karet ya. Karena daerah sana tanahnya agak lumayan luas, penduduknya juga kurang lebih 8.000 lebih ya. 3 lurah kalau sana, kalau sini 2 lurah ya. Tapi ini agak mirip ke sana kalau kita lihat ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ekonomi seluruh Bangka itu daerah kota Kundi yang sudah maju ya, mandirinya luar biasa. Jadi kota ya. Jadi pemain pemini juga butuh minyak itu harganya stabil ya, penting stabil minyaknya ya, dia punya harga ya. Kalau bisa jangan naik lagi ya, sudah ada kenaikan ini ya. Itu sih yang untuk kasih masukan untuk pengolahan ekonomi dari kelas atas sampai kelas bawah ya, penting itu ya. Ini harapan saya daerah sini jadi kota lah ya. Itu ya. Jadi harus ada lampu malam juga ya. Dan di sepanjang jalan atau di rumah masyarakat kalau bisa depannya pasang bunga. Tata kotanya bagus ya. Jadi harus ada bunga ya. Bunga itu sebagai pengganti pohon. Jadi di pinggir jalan jangan ditanam pohon-pohon yang seperti mangga atau pohon sawit atau pohon kelapa, jangan ya. Itu kurang tepat, tapi bunga ya. Itu ada bunga tuh salah satu ya. Jadi kalau ada bunga, dia punya tata kota bagus ya. Bunga aja, jangan pohon ya. Perlu tata kota ya. Jadi tata kota itu penting. Jadi untuk berinvestasi orang asing bisa menarik ya. Jadi kalau tata kotanya bagus ya, sangat menarik ya. Jadi ini mungkin masih butuh proses. Lumayan cepat saya ngambilnya videonya. Seharusnya minyaknya diisi dulu tadi, baru ya. Isinya 100-100 saja Pak. Nanti nyusul. Jadi untuk proses pemasangan pemini ya perlu proses ya. Tidak langsung pakai ya. Daerah di sini sebenarnya bagus ya, saya lihat ya, maju ya. Banyak yang berdagang di sini, saya lihat ya. Jadi ekonominya hidup sini ya. Ya mungkin ya timah dengan sawit itu yang bikin hidup benar ya. Dan dia juga dekat dengan kota Tabuali ini ya. 6 kilo cuma. Jadi khusus ini, khusus daerah Bangka Selatan, saya sudah banyak masang ya. Jadi saya sebut lagi biar promosi untuk Bangka Selatan ya. Bangka Selatan ini urutan nomor 3 pemasangan pemini di seluruh Bangka ya, terbanyak. Jadi saya sebelum ini masang ada di Pangkal Bulu ya. Pangkal Bulu itu pecah rekor, dia pasang 4 masal. Di Pulau Besar ada juga masang sudah ya. Terus di kota Tabuali ada yang masang.
di Rias ada yang masang. Nah, kemarin saya di Sebagin ya. Pertama saya masang di Bangka Selatan, tembusnya di Sebagin. Di daerah Bikang ya. Daerah Tepos ya. Tepos entah masih masuk Bangka Selatan mungkin ya. Lubuk Pabrik entah antara dua itu, entah Bangka Tengah, entah Bangka Selatan. Tapi saya tanya katanya Bangka Tengah, Lubuk Pabrik. Kalau Tepos mungkin Bangka Selatan ya. Jadi Bangka Selatan sudah mulai banyak pemasangan pomininya ya. Tetap tapi masih yang pegang itu nomor 2 Bangka Tengah. Nanti jadi sebentar lagi ada pemasangan di Pinang Sebatang, Bangka Tengah. Sesudah itu ada nyusul lagi nanti di Bangka Barat. Tapi yang posisi kedua itu Bangka Tengah, posisi pertama Bangka Barat yang masang banyak. Ya. Jadi yang masih kurang itu adalah Bangka Induk, Bangka Utara. Ya. Karena memang satu saya kurang menawarkan di sana ya. Belum waktunya, belum terbagi ya. Mudah-mudahan tahun ini saya banyak promosi di Bangka Utara, termasuk di Belinyu ya, karena di Belinyu sudah ada yang masang ya, di Pejam. Di Bangka Induk itu ada di Mapur ya. Mapur itu lumayan ya, 3 orang yang masang. Ya itu sih. Jadi Bangka Induk dan Bangka Utara perlu penambahan pemasangan pomini dan perlu penambahan pemasangan Petasop. Karena saya lihat di sana kendalanya minyak masih kurang ya. Daerah Bangka Barat itu daerah mentok yang kurang minyaknya saya lihat ya. Tapi ya lumayan ya, pemasangan pomininya semakin bertambah, Petasop semakin banyak. Itu satu jalan ya, satu kerjasama dari pemerintah ya. Jadi minyaknya ini setelah jalan nanti, saya prediksi sore nanti mulai banyak orang mau isi minyaknya. Ya, sore pagi ini kelihatannya karena bulan puasa nih ya. Jadi biasa pagi, sore ini nanti bakal banyak yang mau isi minyaknya ya. Anda yang tinggal di Kepo, di Randik, beli minyaknya di sini ya. Sudah ada digitalnya ya. Ringkas dan cepat ya. Jadi pengisiannya ringkas, cepat. Ya nanti ya. Tinggal tekan sekali langsung isi. Ya, hitung menit saja selesai ya. Garansi kemarin? Garansi? Garansi 3 bulan. 3 bulan. Tapi tidak garansi ya. Sekaligus ini masuk YouTube. Kalau untuk misalnya ada petir, kita tidak ada garansi itu ya. Jadi salah satu penting harus diterapkan, itu langsung masukin di YouTube ya Pak ya. Pertama Bapak, jangan dikotak-katik. Dia punya mesin ya. Jadi ikutin arahan dari perusahaan. Kedua, minyaknya jangan kering di dalam itu. Satu tempat itu minimal disisakan 10 atau 15 liter ya. Kalau dia kering, otomatis harus dipancing ya. Dia punya sanyonya ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi pertama adalah petir ya. Kedua, jangan dikotak-katik. Ketiga, minyaknya jangan sampai kering. Itu sangat penting diingat ya. Jadi kalau 3 itu diikutin peraturannya, biasanya tidak ada masalah. Dia punya pomini ya. Biasanya tidak masalah itu. Ya, kita banyak masang seluruh Bangka. Kalau dia ikutin peraturan seperti itu, biasa pomininya sudah enak dipakai. Ya, tinggal jual saja ya. Tapi kalau dia melanggar ya, kita lihat kadang-kadang lagi rame mungkin ya. Pas ada petir, dia jual aja minyaknya. Gara-gara untung sedikit, disambar petir, ganti IC-nya kan lumayan ya. Biaya IC-nya lumayan loh. Itu. Jadi kita ikutin kayak di SPBU sama. Di SPBU juga kalau ada petir, dia nggak mau pasang. Dia matiin. Padahal
Di SPBU kan banyak yang mengambil, tapi dia disiplin itu satu. Kedua, dia nggak kotak-atik. Kita lihat aja di SPBU dia nggak kotak-atik. Ketiga, minyaknya selalu tersedia. Ya, kalau kering dia sudah stop. Ya, nah itu. Jadi itu sama dengan di SPBU, dia penerapan teknologinya sama semua ya. Nah, ini apalagi dia otomatis dan anti karat ya. Jadi pemakaiannya sangat bagus dan enak ya. Nah itu. Ada pertanyaan lagi Pak? Ada pertanyaan lagi? Nah itulah ya. Jadi puas ya. Nah jadi untuk penjelasannya sudah puas. Nah, karena itu sudah selesai memang ya. Kalau yang lain-lainnya tinggal nanti menerapkan tentang cara pemakaiannya ya. Tunggu beberapa menit lagi, saya rasa sudah mulai nih ya. Selesai isi minyaknya langsung disetel ini. Dia punya teknologi digital 100% nya. Itu namanya CPU ya. Jadi di mesinnya ini CPU di dalamnya ini. Kalau di bawahnya mesinnya ya. Jadi atas tuh CPU-nya. CPU yang digital 100% nya ya. Jadi perlu belajar ya. Jadi habis isi ini perlu belajar untuk cara menjualnya, biar paham ya. Oh siapin anu nih Pak, jerigen tadi Pak yang kosong untuk mengetes minyak nanti. 2 jerigen kali, 2 jerigen kali. 2 jerigen boleh. Ini baru pengisian 1 Pak ya, bukan 2 ya? Sudah ya? Dua-duanya apa ini? Petalit Pak? Hah? Petalit Petamak? Oh ya, petalit Petamak ya. Ya. Petamak jadi jualnya berapanya? Oh, kemahalan. Oh, ngambil 12,7,5 oh, ngambil oh. Oh, 14 oh. Bos. Ini akibat kenaikan Petamak, harganya di POM ini sekarang 14. Ya, bukan kesalahan kita ya. Jadi ngikutin dari pusat ya. Penjualan minyaknya agak naik jadi 14 ya. Kita jual ya untuk khusus POM ini ya. Biasa kita jual ya 12.750 ya. Seletarnya kalau di POM ini di SPBU ya, di SPBU itu. Jadi otomatis di POM ini harganya 14 ya. Jadi mulai berubah harga untuk Petamak. Petalitnya 10. Petalit 10.000 ya. Itulah dia info tentang harganya ya per liternya. Petalit tidak naik, Petamaknya yang melonjak. Biasa jual rata-rata 11 atau 12 ya. Jadi wajar-wajar lah naiknya seperti itu memang ya. Untungnya juga agak tipis itu kalau 14 sebenarnya. Sebenarnya harusnya jual 15 itu. Karena dari ininya sampai sini berapa ya? Lupa kemarin berapa ya. 13,5 atau 14? 14? Hah? 13. 13. Untung tipis deh, rugi tukang pengeritnya ya. Oh, tipis deh ngambilnya. Itu hanya duit uang transport loh sama waktu dia kerja loh. Harusnya 15 ini sebenarnya dijual. Petamak. Hah? 15 atau 14 mau kasih deh. Bandrol. Hah? Atau 14,5. Tapi repot 14 ya. Jadi 14 ya. Jadi harganya 14 ya. Cuma untungnya tipis sekali ya Petamaknya ya. Jadi agak ini nunggu nih sebentar lagi jadi ya.
Jadi ini aku bilang ya, sudah kota ramai ya, mobil banyak lalu lalang ya. Nah, ini perusahaan Yakult. Nah, dia sudah ngembangin seluruh Bangka, maju sekali untuk khusus Bangka. Saya bantu promosi sedikit. Nah, jadi karena saya keliling Bangka, jadi saya lihat Yakult lumayan ya sekarang. Masyarakatnya sudah mengkonsumsi Yakult. Nah, ini minuman dari perusahaan Jepang ya. Jadi kalau merek Yakult Anda minumlah ya, sehat untuk kesehatan. Jadi perusahaan Jepang aja masuk sini, jadi wajar sini sudah kota ya. Nah, sebentar lagi kita tunggu. Paling ya semenit lagi mungkin kelihatannya ya. Sudah mulai nih. Mudah-mudahan sukses cepat. Jadi kalau kita lah pasang pom ini, otomatis kita sudah seimbang seperti Indomaret, Alfamart, ya. Jadi jangan khawatir itu. Ya karena sudah ada digitalnya, sudah jalan. Jadi digitalnya mulai jalan. Sudah hidup tuh ya. Cuma harganya belum dirubah untuk Pertamax. Pertalite-nya lagi baru di setel. Jadi untuk Pertalite sudah selesai ya, tinggal Pertamax lagi disetel. Jadi saya juga sudah lama pakai Pertamax, 3 tahun lebih. Anda pakailah Pertamax. Kalau daerah Bangka saya pakai dari Pangkal sampai ke Mentok, kurang lebih sekarang 35.000. Kalau Tabuali 30.000 ya dari Pangkal. Itu kalau pakai Pertamax. Motornya Honda. Hondanya seperti ini nih. Jadi yang sebelumnya saya lagi bikin stiker, nanti akan ditempel, yang belum dipasang saya akan pasang logonya seperti ini nanti ya. Supaya banyak dikenal orang bahwa kita yang masang ya. Jadi lagi dalam pekerjaan untuk stikernya. Jadi yang pertama kita masang akan saya tempelkan nanti ya rencananya ya. Ada kurang lebih 20 lebih unit ya yang harus saya pasang stempelnya. Jadi tinggal penyetelan harga yang satunya. Jadi ya lumayan rame lah daerah sini ya. Mobil mewah-mewah banyak lewat. Ini salah satu video terpanjang nih. Jadi Anda puas juga tontonnya ya. Penasaran mau buka pom ini, tonton ini YouTube.
Dan bisa tahu dengan informasi di daerah sini ya. Jadi Bangka ini saya lihat kurang lebih sudah seharusnya 50 kota ya. Bangka seluruh Bangka ini, belum termasuk Belitung tapi potensinya luar biasa ya. Jadi ada satu lagi tadi Pak, setiap pengisian kalau bisa tuh ada saringannya gitu ya. Jadi bensinnya bersih ya. Nah, jadi dia harus ada saringan seperti ini ya, supaya bensinnya bersih ya. Ini nih maksudnya. Ya ada saringan begini. Nah, dalam penyetelan ya. Nah, jadi nanti kalau udah selesai penyetelan saya akan tutup ini ya. Ternyata diatur lagi ya untuk harga ya. Ya? Oh, 14. Petralit harga 10.000. Pertamax harga 14.000. Nah, jadi saya sekianin dulu untuk videonya. Semoga Anda puas tontonnya ya. Anda puas, tekan subscribe-nya. Bagikan infonya ya. Sekian, terima kasih ya.